Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kantor Desa Sukarasa, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berdiri sejak tahun 1970-an. Bangunan tuanya berlantai semen dingin yang retak, dan bau apek kertas lembab serta debu selalu menyambut siapapun yang masuk. Di salah satu bilik kecilnya, duduklah Siti Munawaroh, 28 tahun. Siti adalah staf administrasi keuangan, seorang lulusan D3 akuntansi yang idealis dan teliti. Sejak bekerja 3 tahun lalu, ia memegang teguh prinsip kejujuran. Wajahnya yang sederhana dan gerak-geriknya yang selalu menunduk sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal itu adalah cerminan dari wataknya yang pendiam dan fokus. Panggung utama kisah ini adalah meja kerja Sekretaris Desa, Sekdes. Bapak Dadang Suryana, 45 tahun. Dadang adalah sosok berbadan gempal, bersuara lantang dan sangat keras kepala. Ia selalu mengenakan kemeja batik mahal, kontras dengan kondisi kantor yang reot. Senyumnya lebar, tetapi matanya dingin. Di desa itu, ia dikenal sebagai penguasa kecil yang kebal kritik. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Matahari menyinari ruang sempit itu melalui jendela bertralis besi yang catnya mengelupas. Siti sedang menghitung ulang pengeluaran untuk proyek pembangunan jalan desa. "Pak Sobari, maaf mengganggu." Siti memanggil pelan ke arah meja bendahara desa, Bapak Sobari, 55 tahun, seorang pria paruh baya yang selalu tampak gelisah. Sobari yang sedang asyik menyeruput kopi, menoleh dengan kaget. "Ada apa, Sit? Jangan teriak-teriak." "Ini, Pak, saya menemukan selisih pada pos anggaran infrastruktur tahun lalu. Total dana yang dilaporkan untuk pembelian semen dan besi beton terlalu tinggi. Setelah saya hitung ulang, berdasarkan harga pasar, selisihnya mencapai 20 juta rupiah, bisik Siti, suaranya mengecil. Ia menyodorkan beberapa lembar rekapitulasi ke Sobari. Sobari segera menyambar kertas itu, matanya melotot bukan karena angka, melainkan karena Siti berani mengungkapkannya. "Kamu ini gila ya, Sit. Itu sudah disahkan. Jangan utak-atik laporan yang sudah berlalu. Kamu mau cari masalah sama Pak Sekdes, hah?" desis Sobari, napasnya berawa rokok. "Tapi Pak, sebagai penanggung jawab administrasi, saya tidak bisa mendiamkan angka fiktif ini. Saya punya catatan pengantar barang yang asli. Jika nanti ada audit, kita semua bisa celaka. Pak Dadang yang meminta kita membuat laporan ini kan?" Siti bertanya, nadanya penuh ketulusan, tidak menyadari ia sedang menggali kuburnya sendiri. Sobari terdiam. Ia menatap Sobari, melihat keputusasaan dan ketakutan di wajah pria itu. Sobari sudah lama bekerja, dan Siti tahu dia hanya pion. Keesokan harinya, sebelum Siti sempat memproses perasaannya tentang Sobari, Dadang sudah memanggilnya ke ruangan Sekdes yang lebih besar. Ruangan itu dilengkapi pendingin ruangan tua yang berderit dan meja kayu jati mengkilap yang kontras dengan dinding yang jamuran. "Siti, dengar-dengar kamu terlalu rajin belakangan ini." Dadang memulai, suaranya ramah, namun ada nada mengancam. Ia menyandarkan punggungnya di kursi kulit hitam. Siti menegakkan badannya. "Saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur, Pak Sekdes." "Prosedur? Bagus. Tapi kamu tahu, prosedur itu fleksibel, tergantung siapa yang memegang kendali. Kamu mencari-cari masalah pada laporan tahun lalu. Kenapa?" "Maaf, Pak. Saya hanya ingin memastikan bahwa laporan dana desa kita transparan dan akuntabel. Ada selisih besar yang tidak bisa saya jelaskan secara logis." Dadang tertawarnya, tawa yang tidak sampai ke mata. "Logis? Logika di sini adalah dana itu sudah dipakai untuk operasional penting yang tidak bisa dicatat secara resmi. Itu dana koordinasi, Siti. Kamu tidak perlu tahu detailnya. Tugasmu hanya memastikan semua angkanya cocok dengan tanda tangan saya." "Tapi Pak Dadang,
Kalau begini terus kita semua bisa dituduh korupsi. Saya yang menandatangani verifikasi administrasi ini. Siti mencoba membela diri. Tiba-tiba, Dadang membanting pulpen di mejanya. Wajahnya berubah merah. Dengar Siti, kamu itu cuma staf rendahan. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Kamu mau saya keluarkan dari sini dan kamu dicap sebagai pembuat onar? Atau kamu mau saya pastikan catatan-catatan yang kamu pegang itu justru mengarah kepadamu? Dadang membungkuk ke depan, matanya menatap tajam. Siti mundur selangkah, jantungnya berdetak kencang. Ini adalah kali pertama ia melihat kemarahan sejati Dadang. Saya tidak bermaksud mengancam, Pak, kata Siti, gemetar. Bagus kalau begitu. Sekarang kembalilah ke mejamu, dan jangan pernah lagi membahas laporan itu, apalagi dengan orang luar. Jika kamu berani, saya pastikan kamu akan menyesal 7 turunan. Siti mematuhi Dadang selama 2 bulan. Ia bekerja dalam diam, namun hatinya tidak tenang. Ia menyalin semua bukti dan catatan aslinya, menyembunyikannya di dalam sebuah kotak kaleng bekas biskuit di bawah tumpukan kain di rumah kontrakan kecilnya. Namun Dadang tidak pernah lupa pada ancamannya. Ia tahu Siti adalah bom waktu. Suatu pagi, Dadang dan Sobari memanggil Siti lagi. Kali ini wajah mereka penuh drama. Siti, di mana semua kwitansi pembelian bibit padi unggul senilai 45 juta rupiah itu? Tanya Dadang, nadanya sengaja dibuat panik. Siti mengerutkan dahi. Kwitansi itu sudah saya serahkan ke Pak Sobari 2 minggu lalu, Pak. Sudah saya masukkan dalam map hijau, Pak. Sobari, yang wajahnya tampak pucat dan penuh keringat dingin, menggeleng pelan. Ia menatap Siti dengan tatapan penuh pengkhianatan. Tidak, Sit. Saya tidak pernah menerima map hijau itu. Yang saya terima hanya map kuning berisi laporan rutin mingguan, kata Sobari. Suaranya serak. Ia tidak berani menatap mata Siti. Siti terkejut. Pak Sobari, Bapak ingat betul, Bapak yang bilang, tolong satukan dengan laporan kas Siti, saya akan tanda tangan malam ini. Saya letakkan di meja Bapak sebelum saya pulang. Dadang menggebrak meja. Siti, jangan memfitnah bendahara. Sobari sudah bertahun-tahun bekerja, ia jujur. Hanya kamu yang baru dan hanya kamu yang punya akses penuh ke arsip itu. Kamu pasti menyembunyikannya atau mengambilnya. Mengambilnya? Untuk apa, Pak? Saya tidak pernah mengambil uang sepeser pun. Saya punya gaji. Untuk menutupi perbuatanmu. 5 hari yang lalu, ada dana talangan untuk proyek irigasi yang hilang. Totalnya 7 juta rupiah. Hanya kamu dan Sobari yang tahu sandi brankas. Tuduh Dadang menaikkan volume suaranya. Sobari yang seharusnya membela Siti, memilih diam dan menunduk. Pak Sobari, Bapak kenal saya kan? Saya tidak pernah melakukan itu. Siti memohon, air mata mengalir deras. Sobari hanya berbisik, maaf Siti, saya benar-benar tidak melihat map itu. Dadang tersenyum licik. Sudah jelas, kwitansi itu hilang dan dana talangan itu raib. Hanya ada satu kesimpulan, Siti, kamu korupsi. Kamu mencuri dana irigasi dan menghilangkan bukti kwitansi proyek semen tahun lalu untuk menutupi kejahatanmu sendiri. Siti merasa dunianya runtuh. Ia dikhianati oleh orang yang ia anggap rekan kerja dan difitnah oleh orang yang berkuasa. Dalam beberapa hari, berita itu menyebar seperti wabah. Dadang dengan piawainya bersilat lidah meyakinkan seluruh desa bahwa Siti adalah setan yang menyamar sebagai malaikat yang korup. Dia pura-pura pendiam dan jujur, padahal di balik itu dia mencuri uang rakyat untuk biaya kuliahnya atau foya-foya di kota. Dadang berpidato di depan balai desa, disaksikan puluhan warga. Lalu datanglah pemeriksaan dari Inspektorat Kecamatan. Karena Dadang dan Sobari sudah lebih dulu menyatukan suara dan membuat dokumen palsu yang menuduh Siti, ditambah lagi Siti tidak menunjukkan perlawanan yang berarti karena syok, semua bukti mengarah kepadanya. Semua catatan asli yang ia simpan di rumahnya tidak ada yang percaya, dianggap sebagai rekayasa. Siti dipanggil ke balai desa, dipermalukan di depan tetangga dan kerabatnya.
Ia berdiri di sana seperti patung garam. Rasa malu, pengkhianatan, dan keputusasaan merobek batinnya. Ia adalah orang jujur yang kini dicap sebagai pencuri. Ia adalah orang idealis yang kini menjadi korban kejahatan sistematis. Ia melihat ke arah Dadang yang berdiri gagah di samping camat, menyeringai penuh kemenangan. Saya tidak bersalah, saya tidak mencuri. Yang korupsi itu, yang korupsi itu, yang korupsi itu. Siti mencoba berteriak, tapi suaranya tercekak. Ia hanya mampu menunjuk ke arah Dadang sebelum ia didorong keluar oleh Satpol PP. Malam harinya Siti tidak pulang ke kontrakan. Ia pergi ke kebun singkong terpencil milik kakeknya di perbatasan desa yang gelap dan lembab. Ia membawa botol kecil berisi cairan pestisida yang keras. Ia duduk di bawah pohon nangka yang tua, menangis tak terhenti mencengkram botol itu. Ya Allah, lebih baik saya mati dan menjadi kotoran daripada hidup dengan malu ini. Saya tidak sanggup, saya tidak bersalah. Saya bersumpah, saya akan menuntut keadilan ini sampai akhirat. Siapapun yang memfitnah saya akan menerima balasan yang setimpal. Siti membuka botol itu. Bau menyengat pestisida memenuhi udara. Ia menenggak cairan itu, menelan rasa terbakar yang luar biasa di tenggorokannya. Tubuhnya kejang-kejang di tanah dingin. Ia mengerang, berguling-guling, air mata dan busa keluar dari mulutnya. Kematiannya begitu mengenaskan, menyakitkan, dan perlahan-lahan. Ia mati dalam penderitaan fisik dan batin yang luar biasa. Seorang martir kejujuran yang dikalahkan oleh kejahatan. Jasad Siti ditemukan 2 hari kemudian. Berita kematiannya hanya disambut bisik-bisik, menguatkan capnya sebagai koruptor yang malu. Dadang tersenyum lega. Kematian Siti berarti semua bukti telah terkubur bersamanya. 2 bulan berlalu, Dadang berhasil menutupi lubang dana desa dengan dana lain dan berhasil lolos dari audit. Sobari diangkat menjadi sekdes sementara menggantikan dirinya, karena Dadang diangkat menjadi kepala dinas di kecamatan berkat prestasinya memberantas korupsi di tingkat desa. Siti. Dadang kini jarang berada di kantor desa Sukarasa, tetapi ia masih sering datang untuk mengawasi dan menagih jatahnya dari Sobari. Pada suatu malam Selasa Kliwon, Dadang kembali ke kantor desa Sukarasa. Ia ingin mengambil dokumen penting di brankas kantor sekdes lama. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kantor sepi, hanya ada lampu luar yang berkedip-kedip. Dadang membuka pintu ruangan sekdes. Bau apek khas kantor desa tiba-tiba diselingi bau lain. Bau yang familiar, namun mengerikan. Aroma pestisida yang bercampur dengan bau tanah basah. Mungkin ada petani yang lewat tadi sore, gumam Dadang, mencoba mengusir kecemasan yang tiba-tiba muncul. Ia berjalan ke mejanya. Saat ia duduk, ia merasa udara di ruangan itu turun drastis, menjadi dingin menusuk. Sialan, AC ini mati, tapi kenapa dingin sekali? Ia mengeluh sendiri. Saat ia membuka laci untuk mencari kunci brankas, ia melihat sesuatu. Di tengah laci, terletak sebuah pulpen hitam miliknya yang hilang sejak Siti meninggal. Di sekeliling pulpen itu, ada remah-remah tanah kering. Bagaimana pulpen ini bisa ada di sini? Saya yakin pulpen ini jatuh di kantorku yang baru. Dadang bergumam. Ia mengambil pulpen itu. Tiba-tiba ia mendengar suara, sangat pelan, seperti bisikan di telinga kanannya. Pulpen itu, kutinggalkan bersamamu. Dadang tersentak. Ia menoleh cepat ke belakang, ke sudut ruangan yang gelap. Tidak ada siapa-siapa. Siapa di situ? Jangan main-main, teriak Dadang. Suaranya sedikit bergetar. Hening. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya efek lelahan. Ia buru-buru membuka brankas, mengambil dokumen, dan bersiap pergi. Beberapa hari kemudian, teror Dadang semakin intensif. Ia berada di kantornya yang baru di kecamatan, tetapi teror itu melikutinya.
Siang itu, Dadang sedang rapat via telepon dengan kontraktor. Ia membahas tentang pembengkakan dana yang akan ia masukkan dalam laporan baru. Ya, pokoknya kwitansi pembelian kerikil itu dinaikkan 30%. Jangan takut, saya jamin aman. Nanti saya yang urus administrasinya seperti dulu. Tiba-tiba, telepon genggam Dadang yang diletakkan di meja terlempar keras ke dinding di seberangnya, seolah dilempar oleh tangan tak terlihat. Dadang melompat kaget. Kontraktor di ujung telepon bertanya, "Halo, Pak Dadang? Ada apa?" Dadang yang jantungnya berdebar kencang, tergagap. Tidak ada apa-apa. Anak buah saya ceroboh. Nanti saya telepon lagi." Ia mematikan telepon. Ia melihat pulpen yang ia ambil dari kantor desa dulu, kini tergeletak di lantai, patah menjadi dua. Dadang menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan kecelakaan. Ini adalah Siti. "Siti, kalau memang kamu ada di sini, pergilah. Kamu sudah mati, urusanmu sudah selesai." Dadang berteriak ke ruangan kosong. Kali ini, jawaban itu datang lebih jelas, menyerupai suara Siti yang lembut, namun penuh kesedihan dan kemarahan. "Selesai? Tidak, Pak Dadang. Kematian saya adalah awal dari urusan ini. Bagaimana saya bisa pergi kalau nama baik saya kau hancurkan dan uang rakyat kau jadikan bantal tidurmu?" Dadang mencengkram rambutnya. "Diam! Kamu memang pencuri. Buktinya sudah jelas. Kamu yang korupsi. Kamu yang bunuh diri karena malu." Suara Siti terdengar lagi, kali ini disertai isak tangis yang menyesakkan. Saya bersumpah saya tidak mengambilnya, Pak. Saya hanya mencoba jujur. Saya hanya ingin Bapak sadar, tapi Bapak malah memfitnah saya. Bapak tahu saya tidak bersalah. Bapak menyuruh Pak Sobari berbohong." "Sobari? Dia berbohong karena kamu yang memaksanya. Kenapa kamu kembali? Pergi. Aku tidak takut padamu." Dadang mengambil sebuah vas bunga dari meja, melemparnya ke arah suara itu. Vas itu menembus udara kosong dan pecah di dinding. Tiba-tiba, di atas berkas-berkas laporan korupsi yang sedang ia siapkan, muncul cairan kental berwarna merah kecoklatan, seperti lumpur bercampur darah. Cairan itu perlahan-lahan membentuk tulisan. 7 juta kau telan. Jawablah." Dadang menjerit, membersihkan tulisan itu dengan panik, air matanya bercampur keringat. Sobari, yang kini menjadi sekdes di kantor desa Sukarasa, juga tidak luput dari teror. Rasa bersalahnya menggerogoti. Suatu malam, Sobari sendirian di kantor, berusaha menyelesaikan laporan yang diminta Dadang. Ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Pak Sobari, kenapa Bapak tidak mau menatap mata saya?" Sobari langsung terduduk lemas di kursi. Siti, maafkan saya. Saya takut. Anak saya butuh biaya sekolah. Saya diancam Dadang." Takut pada manusia fana, tapi tidak takut pada Tuhan. "Saya mempercayai Bapak. Bapak tahu saya tidak bersalah. Kenapa Bapak ikut-ikutan menuduh saya?" Suara itu terdengar sangat dekat, menusuk telinganya. Saya mohon, Sid, berhentilah," Sobari berteriak. Tiba-tiba, pintu ruangan sekdes terbuka sedikit. Dadang muncul dari sana, wajahnya pucat pasi. Ia sudah menjadi paranoid sejak teror dimulai. "Sobari, kamu bicara dengan siapa?" bentak Dadang. Sobari menunjuk ke arah Dadang, matanya melebar ketakutan. "Dadang, Siti ada di belakangmu. Dia menatap kita. Wajahnya membusuk." Dadang menoleh cepat ke belakang. Ia melihat pantulan samar di kaca jendela. Sosok perempuan kurus dengan kain putih yang lusuh. Wajahnya hancur, mata bolong, dan busa hijau menetes dari sudut bibirnya. Wajah yang sama seperti yang ia lihat di foto penemuan jasad Siti. Dadang berbalik lagi, mencengkeram bahu Sobari. "Jangan gila, Sobari. Itu hanya halusinasi." "Tidak. Dia bilang dia akan menemui kita di kebun singkong tempat dia mati. Dia akan menanyakan kwitansi 45 juta itu."
Sobari menjerit histeris, mendorong Dadang dan lari keluar kantor desa, berlari tanpa tujuan di kegelapan malam. Dadang mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba ia merasa ada beban berat di punggungnya. Kamu yang paling pantas mati mengenaskan, Dadang. Saya mati dalam rasa sakit yang membakar. Kamu akan mati dalam rasa takut yang membekukan. Dadang tersungkur di lantai. Ia merangkak kembali ke ruangan sekdes. Ia melihat ke sekeliling, mencari tempat persembunyian. Ia mencoba mengambil ponselnya untuk menghubungi istrinya. Namun ponsel itu melayang dan membentur tembok. Dadang kini melihatnya dengan jelas. Siti. Arwah Siti berdiri di tengah ruangan, tidak melayang, tetapi kakinya tidak menyentuh lantai. Ia mengenakan pakaian yang sama saat ia terakhir kali dilihat, namun kotor dan basah. "Siti, pergi! Aku bilang pergi!" Dadang memejamkan mata, menggigil. "Buka matamu, Dadang. Lihatlah aku. Lihatlah apa yang kau lakukan pada orang jujur. Kau mengambil semua hartaku, nama baikku, kepercayaanku, dan nyawaku. Kau harus membayarnya dengan hal yang sama." Dadang membuka mata. Siti tidak lagi menatapnya dengan wajah rusak. Siti menatapnya dengan wajah Siti yang masih hidup, teduh, lembut, dan penuh kekecewaan yang tak terhingga. "Kenapa? Kenapa kamu harus memfitnahku, Dadang?" tanya Siti. Suaranya kini seperti Siti yang asli. "Aku tahu semua rahasiamu, semua kwitansi palsu, semua uang yang kau ambil untuk membeli mobil barumu." Dadang tersenyum gila. "Aku berkuasa. Di sini akulah hukum. Kamu tidak lebih dari sampah yang bisa aku injak." Tiba-tiba, seluruh pintu dan jendela di ruangan itu membanting tertutup dengan suara keras. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, kemudian padam. Ruangan itu menjadi gelap total. Dadang panik. Ia mendengar suara kunyahan yang basah, seperti seseorang sedang mengunyah tanah. Bau pestisida menjadi sangat kuat, seperti ia berada di kebun singkong itu. "Ini bau kematianku, Dadang. Kau akan menghirupnya sampai akhir hayatmu." Tangan dingin, sedingin es, mencengkeram leher Dadang dari belakang. Bukan mencekik, tetapi menahan. "Ingatlah saat kamu berpidato tentang kejujuranku yang palsu. Ingatlah Sobari yang kamu ancam. Ingatlah wajahku yang menderita saat aku minum racun itu." Dadang heronta. "Lepaskan! Lepaskan aku!" Ia melihat ke meja. Di tengah kegelapan, ia melihat sebuah kotak kaleng bekas biskuit. Kotak yang persis sama dengan yang Siti gunakan untuk menyembunyikan bukti di kontrakannya. Kotak itu tiba-tiba muncul di mejanya. Itu bukti yang dia simpan," pikir Dadang. Arwah Siti melepaskan cengkramannya, kemudian berbisik ke telinga Dadang. "Buka kotaknya, Dadang. Bukti itu akan mengakhiri hidupmu, seperti bukti itu mengakhiri hidupku." Dadang dengan gemetar membuka kotak kaleng itu. Di dalamnya bukan dokumen, melainkan ratusan lipan hitam yang bergerak-gerak. Lipan-lipan itu merayap keluar dari kotak, menjalar ke meja, lalu menaiki tangannya ke wajahnya. Dadang menjerit sejadi-jadinya, jeritan yang memilukan, bukan jeritan karena sakit, tapi jeritan dari orang yang kewarasannya hilang. "Pergi! Korupsi! Kwitansi palsu! Aku tidak bersalah! Siti yang ambil! Siti! Aku tidak mengambilnya!" Dadang memukul-mukul kepalanya sendiri, mencoba mengusir halusinasi serangga dan bayangan Siti. Keesokan paginya,
Satpam kantor desa Sukarasa menemukan Dadang di ruang sekdes. Ia meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya, wajahnya pucat dan matanya merah. Ia terus bergumam mengulang-ulang kalimat yang sama. 20 juta, 30%. Jangan minum racun. Siti yang ngambil. Tidak, aku yang mengambil. Di tangannya, ia memegang erat pulpen hitam yang patah dua. Di meja di depannya, ada bercak kering seperti lumpur dan beberapa remah tanah. Tidak ada lipan, tidak ada kotak kaleng, hanya ada Dadang yang kewarasannya sudah benar-benar hilang. Pihak keluarga Dadang segera membawa Dadang ke rumah sakit jiwa di Bandung. Dokter mendiagnosisnya dengan skizofrenia akut, dipicu oleh trauma hebat dan tekanan psikologis. Dadang, si sekdes keras kepala yang kejam dan korup, kini hanya bisa terbaring, menatap kosong ke langit-langit, kadang-kadang menjerit minta ampun sambil berteriak, "Bau pestisida, jauhkan pestisida itu dari saya." Kematian Siti memang tidak terungkap sebagai fitnah. Kejahatan Dadang secara hukum tidak tersentuh. Namun, di balik dinding-dinding kantor desa Sukarasa dan di dalam jiwa Dadang, keadilan sejati telah ditegakkan. Arwah Siti telah menunaikan sumpahnya, memastikan bahwa mereka yang memfitnahnya dan menyebabkan kematiannya yang mengenaskan membayar dengan harga yang paling mahal, akal sehat mereka. Dan setiap malam, di Banjar tempat Siti dulu tinggal, warga desa sering mencium samar-samar bau pestisida bercampur tanah basah, tepat di saat angin bertiup dari arah kantor desa Sukarasa. Mereka tahu Siti sudah tenang, tapi dendamnya telah menjadi bagian dari sejarah kelam desa itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.